Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Rizky Renaldi Pramasya SEME selaku dosen pembimbing mata kuliah Green Economy and Trade, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Lina Isdiawati selaku moderator yang akan membimbing acara diskusi pada siang hari ini yang beranggotakan Irma Rianti, Merlin Dwi Aryani, dan Silvi Hana selaku pemateri pada diskusi pada siang hari ini. Baik, langsung saja kita mulai presentasi pada siang hari ini tentang fungsi dan jasa ekosistem. Dipersilahkan kepada pemateri pertama untuk membacakan materi diskusi hari ini. Materi yang pertama adalah fungsi ekosistem atau ecosystem function. Fungsi ekosistem adalah kapasitas proses-proses alami dan komponennya untuk menyediakan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan manusia secara langsung atau tidak langsung. Fungsi ekosistem ini dikelompokkan menjadi 4 kategori utama. Yang pertama ada fungsi regulasi. Selain untuk pemeliharaan kesehatan ekosistem itu sendiri, fungsi regulasi ini menyediakan banyak jasa yang secara langsung atau tidak langsung bermanfaat untuk manusia, seperti jasa pembersih udara, air, tanah, dan jasa pengendalian hama. Yang kedua ada fungsi habitat. Fungsi habitat dari ekosistem itu penting karena untuk memelihara proses alami yang mencakup refugia dan nilai pengasuhan. Fungsi refugia adalah merefleksikan nilai yang dimiliki bentang alam dalam menyediakan habitat untuk flora dan fauna yang terancam. Selanjutnya ada fungsi pengasuhan adalah penunjukan bahwa beberapa unit bentang alam menyediakan satu lokasi yang tepat sekali untuk reproduksi dan dengan demikian mempunyai dampak pengaturan terhadap pemeliharaan populasi di tempat lain. Yang ketiga ada fungsi produksi. Fungsi produksi ini meliputi fungsi yang mensuplai jasa fisik dan dalam kaitannya dengan sumber daya atau ruang. Fungsi ini diawali oleh proses fotosintesis dan pengembalian nutrien oleh organisme autotrof yang mengonversi energi, karbon dioksida air, dan nutrien menjadi berbagai macam struktur karbohidrat yang digunakan oleh produsen kedua untuk menciptakan biomasa hidup. Yang terakhir ada fungsi informasi. Hal ini dapat berupa kunjungan langsung atau tidak dengan cara menikmati suatu area film tentang lingkungan alami atau memperoleh kepuasan melalui bacaan bahwa satu bentang alam berisi keanekaragaman hayati penting. Fungsi ini sering disebut dengan fungsi informasi. Yang selanjutnya ada jasa ekosistem atau ecosystem service. Jasa ekosistem adalah komponen alam yang secara langsung dinikmati, dikonsumsi, atau digunakan untuk kesejahteraan manusia. Contoh jasa ekosistem ini adalah yang pertama pemurnian air, yang kedua biodiversitas, yang ketiga pengendali banjir, dan yang keempat perlindungan angin, dan yang terakhir ada persediaan makanan. Sekian materi yang pertama, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Irma Rianti selaku pemateri pertama. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Jasa ekosistem dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama jasa penyediaan, yaitu meliputi barang-barang yang diperoleh dari ekosistem, misalnya makanan, air bersih, kayu bakar, dan serat. Yang kedua, jasa pengaturan, yaitu misalnya penataan iklim dan kontrol terhadap penyakit, pengaturan air, dan penghematan air. Yang ketiga, jasa pendukung, yaitu jasa yang diperlakukan untuk menghasilkan jasa ekosistem lainnya, yaitu pembentukan tanah, siklus harta, dan produktivitas primer. Yang keempat, jasa kultural, yaitu manfaat non-materi dari suatu ekosistem yang berhubungan dengan spiritual dan keagamaan. Selanjutnya nilai jasa ekosistem. Nilai jasa ekosistem dibagi menjadi 3 kategori, yaitu nilai guna adalah nilai yang timbul dari penggunaan barang dan jasa ekosistem. Nilai guna terdiri atas nilai guna tidak langsung dan nilai guna langsung. Yang kedua, nilai pilihan atau option value merupakan nilai guna yang berhubungan dengan kegunaan hutan tropis di masa yang akan datang. Yang ketiga, nilai bukan guna merupakan adanya keinginan masyarakat untuk melindungi hutan hujan tropis sekalipun mereka tidak menikmati manfaat secara langsung atau tidak langsung dari hutan tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis nilai ekosistem alami. Yang pertama, nilai guna atau use value.
yaitu nilai guna langsung atau direct use. Selanjutnya produk kayu, kayu pergajian, kayu lapis, kayu bakar. Dan produk non-kayu yaitu makanan, obat-obatan, dan materi genetik. Seperti pendidikan, rekreasi, dan penggunaan kultural, tempat manusia hidup, dan kenyamanan atau landscape. Selanjutnya nilai guna tidak langsung atau indirect use. Perlindungan air tanah, siklus nutrien, penurunan polusi udara, regulasi mikroklimat, dan cadangan karbo. Selanjutnya nilai pilihan atau option value, yaitu penggunaan langsung dan tidak langsung di masa yang akan datang. Yang selanjutnya nilai bukan guna atau non-use value, yaitu nilai eksistensi dan keanekaragaman hayati dan kehidupan liar. Selanjutnya nilai kebudayaan, nilai warisan, nilai intrinsik, dan nilai warisan. Baik, terima kasih Merlin Dwi Aryani selaku pemateri kedua. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Selanjutnya yaitu konservasi dan deplesi. Konservasi adalah penggunaan sumber daya alam untuk kebaikan secara optimal dalam jumlah yang banyak dan jangka waktu yang panjang, atau suatu tindakan untuk mencegah pengurasan sumber daya alam dengan cara pengambilan yang tidak berlebihan, sehingga dalam jangka panjang sumber daya alam tetap tersedia. Deplesi adalah suatu cara pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran. Kepunahan sumber daya alam disebabkan oleh dua. Yang pertama, kelompok kapitalis, yang kedua, kelompok miskin. Konservasi dibedakan menjadi dua golongan, yaitu konservasi in situ dan konservasi ex situ. Macam-macam konservasi. Yang pertama, konservasi tanah, konservasi air, konservasi lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan konservasi hutan. Tindakan konservasi. Yang pertama, melakukan perencanaan terhadap pengambilan sumber daya alam. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam secara efisien dengan limbah sedikit mungkin. Yang ketiga, pengambilan sumber daya alam alternatif. Keempat, menggunakan unsur teknologi yang sesuai agar dapat menghemat dan tidak merusak lingkungan. Yang kelima, mengurangi dan membatasi pencemaran lingkungan. Dampak dari depresi. Yang pertama, kepunahan flora dan fauna. Yang kedua, kelangkaan flora dan fauna. Ketiga, menipisnya lapisan ozon. Keempat, erosi. Yang kelima, kebakaran hutan. Dan yang keenam adalah pemanasan global. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Silviana selaku pemateri ketiga. Sekian presentasi pada siang hari ini. Apabila ada perkataan dan tingkah laku saya yang kurang berkenan selama menjadi moderator, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.